Agam dengan lembut, ekor matanya seolah mencari sesuatu mengelilingi setiap sudut ruangan. Aku senang sekali saat mengetahui aku bisa menemui Claudia lagi di apartemen dengan alasan bekerja. Tapi aku juga syok saat melihat nama pasienku yang ternyata dia pria. Apa mungkin Claudia mempunyai kekasih dan kekasihnya ada di depan mataku sendiri, batin Agam. Ini hanya modus mendekati Claudia. Atau dia benar-benar mendapat perintah untuk memeriksa keadaanku. Tapi kenapa harus dokter ini? Aku tidak suka dokter ini ada di apartemenku. Seperti tidak ada dokter lain di dunia ini, gumam Aksa dalam hati. Aku Aksa, dan aku orang yang kau cari. Jadi, jagalah matamu sebelum aku menusuknya dengan batang tanaman di depan apartemenku. Ketus Aksa tanpa mempersilahkan dokter Agam masuk ke dalam apartemennya. Maaf, jawab dokter Agam. Baiklah, bisakah kita mulai pemeriksaan? Bukankah lebih cepat lebih baik? Tanya dokter Agam yang disetujui oleh Aksa. Sikapnya benar-benar sombong, sambungnya lagi. Baiklah, cepat mulai sekarang. Tita Aksa menghadang di depan pintu apartemen. Agam menautkan kedua alisnya bingung. Tapi bagaimana saya bisa mengecek kondisi Anda jika saya berdiri di depan unit apartemen? Lebih baik saya periksa Anda di kamar atau di ruangan lainnya asalkan jangan di depan pintu apartemen. Tanyanya sembari menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Pikir saja sendiri, bukankah Anda dokter? Dan sebagai dokter, Anda bisa mengecek kondisi pasiennya dengan tidak mengenai tempat. Ucap Aksa yang tak sengaja didengar oleh Claudia yang baru saja mengganti pakaian. Jadi dokter yang mengecek kondisi tuan suami itu dokter Agam. Tapi kenapa tuan suami tidak memperbolehkan tuan dokter itu masuk ke apartemen? Kasian tuan dokter disuruh berdiri depan pintu, gumam Claudia dalam hati. Agam mengangguk pasrah. Dia meletakkan tas dokternya di lantai. Maaf, saya cek tekanan darah Anda ya, ujar Agam memasangkan alat tensi di lengan Aksa. Tanpa menjawab pertanyaan Agam, Aksa menyodorkan tangannya membuat Agam merasa jika pasiennya yang satu tidak menyukai jika dirinya yang ditugaskan untuk merawat Agam selama masa pemulihan. Karena tak nyaman dengan sikap suaminya, akhirnya Claudia memutuskan untuk menghampiri kedua pria yang tengah berada di dekat pintu apartemen. Tuan suami, panggil Claudia kepada Aksa. Agam menoleh dan tersenyum ke arah wanita yang sedang dicarinya sedari tadi. Tuan dokter, sapa Claudia lembut. Cih, dia memanggilnya dengan sebutan tuan dokter. Terlalu lebay, batin Aksa tercekik dalam hati. Claudia, akhirnya aku bisa melihatmu, batin Aksa. Tuan suami, biar aku dorong ke dalam ya, supaya dokter Agam bisa memeriksa keseluruhan kondisi tuan suami, tita Claudia. Tuan suami, aku tidak salah dengar. Claudia memanggil Aksa dengan sebutan tuan suami. Sebenarnya apa status Claudia? Dia istri dari pasienku atau kekasih dari pasienku? Batin Agam kebingungan. Masuklah, tita Aksa. Ini urusanku dengan dokter muda ini, sambungnya lagi. Karena tak ingin berdebat, akhirnya Claudia mengalah untuk pergi dari hadapan dua pria tersebut. Aksa tersenyum tipis saat melihat dokter di hadapannya menatap istrinya dengan tatapan mengandung arti. Aku sudah curiga dokter ini tertarik dengan Claudia. Sampai kapanpun kau takkan bisa merebut Claudia dariku, batinnya. Agam kembali fokus ke alat tensi setelah melihat kepergian Claudia. Semuanya normal, lukanya juga sudah mengering, ucap dokter Agam sembari melepas stetoskopnya dan memasukkan ke dalam tas. Kenapa Claudia patuh sekali dengan pria yang bernama Aksa ini? Sebenarnya dia kekasih Claudia atau bukan sih? Aku jadi penasaran, batinnya. Jika semuanya sudah selesai, aku harus masuk menemani istriku, ujar Aksa yang sengaja menyebutkan kata istri di depan Agam. Istri? Jadi Claudia sudah menikah dan pria ini suaminya. Pasien yang aku tangani adalah suami dari Claudia. Aku pikir Claudia gadis cantik yang baru lulus sekolah, tapi ternyata dia sudah menikah, batin Agam kecewa. Apa dokter menunggu seseorang lagi? Tanya Aksa mengalihkan pandangan yang tengah mencari setiap sudut Claudia. Padahal aku hanya ingin bertemu dengan Claudia, tapi kenapa rasanya sangat susah sekali, batin Agam.
Jika semua pekerjaan dokter sudah selesai, dokter silakan pergi dan lanjutkan lamunannya di tempat baru karena aku tidak mengizinkan siapapun untuk berdiri di sini sembari melamun. Usir Aksa dengan cara halus. Agam tersadar dari lamunannya. Aku heran, kenapa Claudia mau menikah dengan pria model seperti pasienku? Aku akui wajahnya memang tampan, tapi sikapnya sangat sombong. Batinnya, pergilah. Apa perlu aku memasang? Tidak perlu. Saya sudah mendengarnya. Kalau begitu saya izin pamit dan ucapkan salam untuk istri Anda, ujar dokter. Oh, istriku, apa kalian saling mengenal? Tanya Aksa. Apa kalian sudah pernah bertemu sebelumnya? Apa jangan-jangan kalian teman dekat? Sambungnya lagi. Claudia mengintip dari balik tembok dapur saat mendengar Agam berpamitan. Maafkan aku tidak mau terjadi kesalahpahaman antara aku dan tuan suami. Lebih baik aku matuhi tuan suami saja, batin Claudia. Agam mengangguk. Saya pernah melihatnya di depan minimarket seorang diri. Jawabnya kemudian berjalan keluar apartemen. Setelah melihat kepergian Agam, Claudia keluar dari tempat persembunyiannya dan menutup pintu apartemen. Aksa menatap sekilas istrinya, lalu mendorong kursi rodanya ke dalam kamar. Baru saja Aksa sampai depan kamar, tiba-tiba bel apartemennya berbunyi. Ting tong. Aku buka pintunya dulu ya mas, ujar Claudia. Aksa meraih tangan istrinya dan menariknya ke belakang kursi roda. Jangan berani-beraninya melanggar perintahku. Aku tidak memintamu membuka pintu apartemenku. Tapi tuan suami, di luar ada tamu. Aku tidak bisa membiarkan tamu kita menunggu terlalu lama, ujar Claudia. Kemudian mereka mendengar suara pintu terbuka. Krek! Pintu terbuka sendiri. Aksa menatap dan menghembuskan nafasnya kasar saat melihat kedatangan tamu yang tak diundang. Rupanya dia lagi, gumamnya. Ada perlu apa kau kemari? Ya ampun, kalian belum siap, acara akan dimulai. Pakai kredit saat melihat penampilan rumahan Aksa dan istrinya. Dan kau, Claudia, kenapa diam saja? Ajak suamimu ganti pakaian. Jangan kalian pikir kalau kalian pengantin baru dan kalian tidak ingin jauh-jauh dari kasur. Ini masih pagi, jangan membuat pikiranku traveling. Kasihan juniorku. Telur Radit membuat Claudia menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Junior? Apa adik Kak Radit namanya Junior? Tanya Claudia polos. Radit terkekeh. Adik, ucapnya tak percaya. Baiklah, kalau kau menganggap Junior sebagai adik, aku tak apa. Oh, semoga saja kita bisa bertemu dengan adik Kak Radit yang bernama Junior ya, jawab Claudia dengan senyum tipisnya. Mendengar jawaban dari istrinya, Aksa langsung mendorong tubuh Radit yang berada di hadapannya tanpa jarak. Radit kehilangan keseimbangan dan tubuhnya terbentur tembok. Halo Novelers semua, jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel Feby Toloka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen karena dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk upload setiap harinya. See you next time.